Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 25 Maret 2021. Jadilah pembawa sukacita. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 14. Dilanjutkan dengan bab 8 ayat 10. Bacaan kedua Ibrani 10 ayat 4 sampai dengan 10. Dan Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, tidak kita pungkiri di dalam kehidupan kita, apalagi di zaman teknologi yang canggih ini, kita sering mendapat kabar yang bermacam-macam, saudara. Dan tak sedikit pula dari kita semua dengan mudahnya menyebarkan kabar-kabar hoax, kabar buruk yang membuat banyak orang menjadi panik. Hari ini, saudara, adalah 9 bulan sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Gereja Katolik merayakan penjelmaannya dengan merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Di dalam Injil hari ini, Maria mendapat salam dan kabar dari malaikat Gabriel. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 31. Saudara-saudaraku yang terkasih, awalnya Maria panik, gelisah dan takut, saudara, karena dia masih perawan dan belum menikah. Tetapi malaikat meneguhkan dirinya, dan dia adalah seorang gadis yang beriman. Dia sungguh setia, taat dan takut akan Allah. Maka dengan penuh kerendahan hati kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayat 38. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari kesetiaan dan ketaatan Maria mau menerima kabar sukacita ini, maka lahirlah Sang Juru Selamat kita dari rahimnya, yaitu Yesus Kristus. Maria mau ambil resiko berat ini, saudara. Mau menanggung malu selama kehamilannya. Dan Maria pun menyimpan dalam nubuat dari Simeon. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menusuk jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lukas 2 ayat 34 sampai dengan 35. Apa yang dinubuatkan oleh Simeon ini, saudara-saudara, menjadi kenyataan di dalam kehidupan Maria. Sebagai bunda dari Yesus, Maria melihat sendiri penderitaan-penderitaan yang dialami oleh anaknya, Yesus Tuhan kita. Bahkan saudara-saudara, dirinya sendiri dengan matanya sendiri melihat bagaimana Yesus wafat tergantung di kayu salib. Apa yang dialami Maria ini adalah sukacita yang membawa kepedihan di hati, saudara. Namun menghasilkan buah yang tak terhingga. Dari kesetiaan, ketaatan seorang Maria membuahkan keselamatan bagi dunia. Dan inilah, saudara-saudara, merupakan kesukaan besar bagi dunia. Kita perlu syukuri ini, saudara-saudara. Dalam perenungan hari ini, di dalam masa Prapaskah, masa olah batin, mau mengajak kita semua, saudara-saudara, untuk merefleksikan diri kita masing-masing. Apakah saya seorang pembawa berita-berita buruk bagi sesama kita?
Apakah saya seorang pembawa kabar hoak bagi sesama yang membuat kepanikan-kepanikan di mana-mana? Saudara-saudaraku, kita semua dipanggil untuk menjadi malaikat-malaikat Gabriel, di mana mampu menjadi pembawa kabar sukacita bagi semua orang. Kita juga mau seperti Maria, saudara-saudara, yang penuh kerendahan hati, setia dan taat takut kepada Allah, dan mau berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita juga mau, saudara-saudara, merenungkan apa yang disampaikan Paulus di dalam suratnya pada hari ini. Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ibrani 10 ayat 9. Biarlah ini boleh menjadi pegangan, acuan dan pedoman cara hidup dan cara kita bertindak dimanapun, kapanpun kita berada. Mari saudara-saudara, kita mau hidup dan bertindak dengan penuh rendah hati. Karena dengan demikian cara hidup dan cara bertindak kita sungguh-sungguh menjadi kabar sukacita bagi semua orang, bagi dunia. Dan marilah kita juga mau lihat dan akui kerendahan hati dan ketaatan yang dihayati dan dihidupi di dalam diri saudara-saudara kita, serta kemudian kita sebarkan, kita beritakan dimanapun kita berada atau kemanapun kita pergi. Inilah ajakan hari ini bagi kita semua. Jadilah pembawa kabar sukacita. Kasih Allah yang besar melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus, yang rela menderita, wafat di atas kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, menyelamatkan kita semua dan dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.